Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Kebaktian Remaja GKI Garing Indah pada tanggal 29 Agustus 2021 yang bertemakan Menjadi Entrepreneur Muda. Nah, pada tema hari ini, ingin dijelaskan dari tema ini bahwa entrepreneur adalah seorang yang menciptakan sebuah ide produk atau bisnis. Nah, tapi dalam tema ini ingin kita berpikir lagi bagaimana dari seorang entrepreneur yang membuat sebuah ide produk atau bisnis dapat menjadi berkat bagi sesama, apakah bisa membuka lapangan pekerjaan atau mungkin bisa membantu sesamanya dengan ide-idenya, ingin dijelaskan dalam tema ini. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Ilona. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga sebelum kita memulai ibadah. Yang pertama adalah diharapkan teman-teman untuk menonaktifkan atau men-silent HP-nya atau device lain yang digunakan selain yang digunakan untuk ibadah kita, agar tidak mengganggunya jalannya ibadah, dan tetap menonaktifkan mikrofon saat berjalannya ibadah, kecuali di saat-saat tertentu yang membutuhkan teman-teman untuk membuka mikrofon atau unmute. Sekian saat teduh untuk kita semua. Kebaktian kita terjadi di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Pujilah nama Allah kini dan selamanya. Kasih dari Allah Bapa menyertai kita semua. Amin. Amin. Nah, teman-teman, di sini kita ingin melakukan doa pengakuan dosa kita. Nah, mungkin dalam seminggu ini atau di sebelum-sebelumnya teman-teman telah melakukan sebuah dosa yang mungkin teman-teman regret atau secara tidak sadar teman-teman lakukan. Walaupun kita dalam masa cuma di rumah doang kan, tapi bisa jadi kita tanpa sadar kita mengetik ujaran kejahatan atau mungkin menyebarkan informasi yang salah atau hal-hal lainnya yang membuat kita melakukan dosa tersebut. Nah, di sini aku ingin mengajak teman-teman untuk mengakui dosa-dosa teman-teman tersebut yang teman-teman secara sadar atau tidak sadar lakukan, dan teman-teman merasa ingin tidak melakukannya lagi. Nah, di sini aku ingin mengajak teman-teman untuk doa secara pribadi, nanti akan kututup dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah segala dosa-dosa yang telah kami akui di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya dari pengakuan-pengakuan kami ini
Engkau yang menguatkan kami agar kami tidak kembali melakukan atau terjerumus ke dalam dosa tersebut, dan kiranya Kau yang ampuni setiap dari kami, Tuhan, akan dosa-dosa yang telah kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar, ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semua, bagi kita yang sudah mengakui dosa, kita menyesal sudah melakukan dosa kita selama ini, dengarkanlah berita anugerah daripada Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh sudah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam Mazmur 145 ayat 9 berbunyi demikian, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Salam damai semua. Salam damai. Biasanya Salam ini kita damai. ada lagunya ya, tapi bisa dengan kasih reaction ya. Bekerja
Oke, langsung ke aku, Dri. Ya, silakan. Oke, baik. Nampaknya Dri udah lama nggak ibadah ya, Dri. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, terlebih untuk nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga hari ini. Dan terima kasih juga kepada Tuhan karena Tuhan memungkinkan kami untuk bisa beribadah bersama untuk pertama kalinya di hari ini Tuhan melalui Zoom. Kami bersyukur karena meskipun kami belum bisa beribadah bersama di gedung gereja, tapi kami percaya bahwa ibadah kami yang saat ini kami laksanakan secara virtual, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan ini pun akan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan di hari ini kami mau merendahkan hati kami mau memohon Roh Kudus kepada Tuhan, supaya Roh Kudus bisa membantu kami, mengarahkan kami, ketika nanti kami mendengarkan firman-Mu, kami merenungkannya bersama, kami bisa mendapat sesuatu yang baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga setelah kami beribadah di hari ini, kami tidak keluar dari Zoom ini dengan sia-sia Tuhan, dengan tidak membawa sesuatu apapun, tapi biarlah ada hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan menolong hamba-Mu yang akan merenungkan ini bersama dengan teman-teman remaja, apapun yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, biarlah tersampaikan lewat bibir mulut hamba-Mu. Mari Tuhan beri Roh Kudus kepada kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, sehingga kami bisa mendengar, kami memahami, dan kami siap melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak ya Tuhan, mari berfirman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, teman-teman, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul. Oh, suara aku kecil ya? Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Ber, kedengeran ya? Aku kedengeran nih, Bertrand. Oke. Terambil dari Kisah Para Rasul 18. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Aku bacain buat kita semua. Elai memberi judul Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikianlah berita firman Tuhan kepada kita semua di pagi hari ini. Ya, aku izin share screen. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang di waktu awal. Oh, bentar aku bedain dulu. Nah, jadi di pagi hari ini tema kita yaitu menjadi entrepreneur muda, ya. Oke, kalau suara aku atau misalnya tiba-tiba aku hilang atau tiba-tiba apa, dimaklumin ya, soalnya kan kita Zoom, jadi segala sesuatu bisa saja terjadi gitu kan, tiba-tiba apa gitu, internet ya, di luar kendali kita. Oke, tapi sejauh ini masih jelas ya, kalau nggak jelas nanti bilang ya, Bertrand coba device-nya kali yang itu. Oke, tema kita di hari ini yaitu menjadi entrepreneur muda. Nah, aku pengen
tanya ke kalian, kalian bisa kali ini boleh pegang HP-nya, lalu kalian join di Slido, tulisnya kayak gini, slido.com, lalu masukin kode ini, 724543. Join di slido.com. Tadi kan Adrian bilang nggak boleh pegang HP kan? Nah, kali ini nih boleh ya. Boleh dulu ya, Adri ya. Join Boleh. di slido.com. Di scan juga bisa ya? Iya, langsung scan juga bisa ya, bener. Langsung scan juga bisa. Langsung scan di ini. Ini aku ketutup lagi, ini gimana ya caranya? Oh gini. Nah, masukin kode atau langsung scan ya. Nah, kalau kalian dengerin kata entrepreneur, apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata ini? Satu kata aja deh pas dengar entrepreneur. Pertama kali tadi Adrian bilang entrepreneur, atau kalian pas baca poster, oh kita hari Minggu nih, kita mau refleksi bersama tentang entrepreneur. Kalian, apa yang kalian pikirkan? Apa yang pertama kali muncul di itunya kalian? Oke, sukses, planner. Kalau sukses paling gede nih berarti ada banyak nih yang pilih sukses gitu ya. Mentalitas, oke. Thank you. Yang lain? Entrepreneur orang, betul ya. Entrepreneur wirausahawan, betul. Nggak tahu, ada yang nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti kita tahu sama-sama. Investor, wih, keren banget. Orang, wah ini ada yang bilang kaya, terus orang, terus sama slide-nya dipasangin tuh, orang sama kaya deketan, ya kan, orang kaya. Ada ayah ya tadi ya. Influencer, oke. Businessman, ya, pekerjaan. Oke, ada lagi mentalitas, orang yang membangun, yang dibanggakan. Oke, berarti yang paling gede, yang banyak pilih adalah yang ini, wirausahawan dan sukses. Ya, sebagian besar berarti memilih entrepreneur itu adalah wirausahawan, yaitu terjemahannya sih ya, bener nggak sih? Oke, ya. Nah, ketika kita pertama kali dengerin kata entrepreneur, terima kasih untuk kalian yang sudah yang udah kasih jawaban kreatif, keren gitu. Pasti kan, oke, nggak apa-apa kalau yang nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi coba kalian lihat dari yang ada di layar ini, ya kan? Berarti kan waktu pertama kali kita dengerin tentang entrepreneur, yang tercetus atau yang lewat di kepala kita tuh kan hal baik gitu kan ya, hal yang oke gitu, kayaknya kalau jadi entrepreneur tuh kayaknya aduh keren banget ya gitu ya, kayak kalau aku jadi seorang entrepreneur tuh kayaknya aku membanggakan gitu kan ya, orang yang membangun yang dibanggakan. Oh pengusaha, oh itu aku bisa menginfluence orang lain, oh itu aku seorang businessman, oh ada investor, aku bisa kaya, aku tuh keren, aku kreatif. Oke. Dan bersyukur karena teman-teman tidak memiliki miskonsepsi tentang entrepreneur, ya. Tidak memiliki miskonsepsi itu apa ya? Tidak memiliki pandangan yang buruk tentang entrepreneur, ya. Semua gambaran yang teman-teman punya adalah hal-hal yang baik, begitu kan ya? Hal-hal yang yang membanggakan gitu kan ya, bahwa menjadi entrepreneur itu adalah seorang yang oke, seorang yang keren gitu ya. Nah, hari ini nanti kita akan menambahkan satu lagi pemahaman baru, atau mungkin sebenarnya teman-teman sudah punya tapi itu tidak menjadi hal pertama yang muncul di kepala kita semua kalau kita dengerin tentang entrepreneur. Ya, nanti hari ini kita tambahin nih apa Kak Ilona, seorang entrepreneur itu identik dengan apa gitu. Nah, beberapa udah ini nih mentalitas ya. Ini kayaknya ini cuma satu orang yang jawab ya, soalnya dia nggak dibawa. Mentalitas, tentang mentalitas. Nanti kita lihat mentalitas seorang entrepreneur itu seperti apa. Kak Ilona apa nggak ketinggian nih ngomongin, aku kan masih kelas 7, aku kan masih kuliah, aku bahkan belum lulus SMA, udah ngomongin entrepreneur emang nyambung sama aku? Emang aku boleh jadi entrepreneur kecil-kecil gini? Ulangan aja udah banyak, Ilona pusing kayaknya deh kalau entrepreneur gini. Tenang ya, nanti deh sampai ke belakang kita akan lihat bahwa sebenarnya menjadi entrepreneur, punya mental entrepreneur itu tidak terbatas pada usia, ya. Karena kan zaman udah maju banget gitu kan ya. Kita tuh udah hidup di zaman yang
apa ya, yang membuat semua orang itu tidak lagi terbatas oleh informasi, terbatas pengetahuan, ya kan? Kalian sebelum masuk gerbang sekolah aja tuh menurut aku, kalian tuh pasti udah punya hal-hal yang kalian lebih tahu daripada itu, daripada kalian, ke sekolah gitu, ya. Ada mungkin hal-hal yang dilengkapi di sekolah, tapi sebelum ke sana pun kalian tuh udah punya segudang informasi, segudang pengetahuan yang bisa diakses di mana saja, ya. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada berat-beratnya kalau kita ngomongin mentalitas sebagai seorang entrepreneur sejak dini, gitu, oke. Kita lanjut. Nah, aku, sebenarnya ya dalam mempersiapkan bahan itu, aku cari-cari gitu, entrepreneur gitu kan ya, yang nggak biasa gitu kan ya, banyak tuh yang terkenal kalau kamu cari di internet, entrepreneur muda, entrepreneur sukses, entrepreneur, teladan, entrepreneur menginspirasi, banyak keluarnya. Nah, aku tuh ketemu satu cerita yang, apa ya, yang menurut aku ya keren juga sih ya, seorang seorang dari, timur ya, dia tidak punya modal yang besar, dia orang biasa, dia ini bahkan yang aku baca dia tuh nggak lulus, dia cuma lulus SMP, terus dia menjalani SMA selama 3 tahun, tapi nggak sampai kelas 2. Ngerti ya? Dia dia SMA, dia menjalani pendidikan SMA, tapi dia cuma sampai di kelas 1 aja. 3 kali nggak naik ke kelas 2 gitu ya. Jadi, di tengah jalan dia harus putus sekolah karena dia juga bukan berasal dari keluarga yang berada-berada banget gitu kan ya. Nah, eee, beliau tidak terlalu terkenal menurut aku, atau yang perempuan-perempuan ada nggak kamu yang pernah, mungkin mami gitu kan ya, cici, ya pernah nggak kalian lihat beli tas ini? Ini tentu ada yang bisa tebak ini brand-nya apa? Kalau Hermes sih bukan ya. Ada yang bisa tebak nggak ini brand apa? Nggak tahu ya? Kalau yang laki-laki udah sih, nggak bisa sih. Oke, oh berarti juga kalian bagus lah, nggak terlalu itu ya, nggak terlalu suka fashion kayaknya. Nah, tas ini tuh brand yang terkenal, jadi ini dibuat di Nusa Tenggara Timur, tapi memang tidak terkenal di Indonesia. Terkenal boomingnya itu di Jepang. Oke, karena apa? Orang Jepang suka memakai barang-barang handmade. Oke, kebalik sama kita di Indonesia, bener nggak? Orang di Indonesia lebih suka tas-tas yang atau barang-barang yang branded gitu kan ya. Nah, kalau ini handmade, ini orang di Jepang tuh suka. Jadi si pengusaha ini tuh namanya Sani, ya dia namanya dia namanya Samuel Kaweng Mau, Kameng Mau ya, Samuel Kameng Mau. Dia pengusaha dari Nusa Tenggara Timur, orang terbatas, orang nggak punya. eh Ya tidak berpendidikan bukan karena dia nggak punya, tapi karena memang ya hidupnya tuh dulu dia dia ceritakan waktu di Kick Andy tuh kacau hidupnya ya, berantakan. Berantakan tuh maksudnya nggak punya arah, nggak planner tadi yang kayak siapa yang nulis tuh ya, planning, nggak punya planning, dia bukan seorang planner gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya dia jadi seorang satpam, terus dia cuci mobil, terus dia jadi tukang kebun. Nah, dari situ dari waktu dia jadi tukang kebun itu, singkat cerita, jadi kan waktu dia jadi satpam, jadi tukang cuci mobil, jadi tukang kebun, ini tuh dia udah berpindah ke daerah di Bali. Ya, dia berpindah ke daerah di Bali. Dan pada waktu di Bali itu, waktu dia jadi tukang kebun, jadi satpam ini masih setelahnya. Setelahnya saat dia jadi pengusaha pun dia masih tetap jadi satpam. Jadi pertama kali tuh dia jadi ini yang cuci mobil, terus kemudian berhenti, lalu jadi tukang kebun. Nah, tukang kebun ini tuh di sebuah hotel. Tukang kebun tuh di sebuah hotel. Terus dia lihat, oh semua orang di sini tuh bisa berbahasa Inggris. Gaji pertama dia yang dia dapat, dia gunain untuk beli kamus bahasa Inggris gitu ya. Supaya apa tujuannya? Supaya dia bisa berbahasa Inggris. Nah, dari situlah kemudian dia bertemu dengan seseorang ya, bertemu dengan orang Jepang. Nah, orang Jepangnya aku nggak tahu namanya siapa. Aku tahu sih, cuman aku nggak bisa spelling namanya. Nah, bertemu dengan orang Jepang itu, lalu kemudian dibukalah usaha tas Robita ini. Namanya tas Robita. Katanya karena yang orang Jepangnya itu suka karakter Nobita. Kamu tahu kan Nobita, Doraemon pagi-pagi kan. Kita dulu biasa, oh kalian nggak tahu kalian nonton nggak ya? Kalau aku tuh dulu pagi-pagi mau ke sekolah minggu tuh berperang gitu sama Doraemon. Karena apa Sama ya? aku Sangat, juga. iya kan Bi, Doraemon Iya, yang sekarang iya. udah ada.
Iya, Doraemon. Doraemon. Nah, kalau dulu tuh sama aku juga waktu sekolah minggu gitu-gitu kan. Aduh, nonton dulu Doraemon gitu kan. Gitu. Oke, nah jadi tasnya dinamain Robita. Gitu, singkat cerita namanya Robita karena si orang Jepang itu fans sama si Nobita. Bayangkan Nobita yang malas itu di karakter film itu, tapi dia punya banyak penggemar loh, ya. Nah, oke. Oh, udah singkat cerita dia jadi pengusaha terkenal, dia jadi pengusaha yang sukses, ya. Dia tadinya kan gak membanggakan orang tuanya di kampung, dia balik ke kampung, dia membanggakan orang tuanya, lalu ada banyak cerita yang bilang bahwa di kampung sana dia bukan kemudian jadi orang yang kayak kaget gitu, tiba-tiba sukses gitu kan ya. Dia yang tadinya yang nggak sekolah, cuman kerja cuci mobil, tukang kebun, bahkan tetap menjadi satpam, tapi dia lewat usahanya dia ini bahkan penjualan tas ini sampai di apa di Jepang sana tuh, di Indonesia memang nggak terkenal, tapi di Jepang itu tuh omsetnya tuh kayak sampai ratusan miliar gitu. Karena itu tadi karakteristik orang Jepang suka barang-barang handmade, dan ini ya cakep juga gitu kan ya. Oke, aku nggak lagi promosi tas ya, mohon maaf. Nah, tapi tapi yang menarik di sini adalah perjuangannya si Samuel itu, Sani namanya ya, bukan Samuel Dharma. Nah, Samuel tapi biasa dipanggil Sani gitu kan ya. Kalau SD nanti mungkin jadi pengusaha yang lain kali ya. Kalau yang ini tuh sama orang NTT. Nah, pada akhirnya tuh dia diceritakan dia kembali ke kampung, dia nggak jadi orang yang sombong, tapi dia punya satu dia mensyukuri semua perjalanan hidupnya itu, lalu kemudian dengan titik dia yang udah di atas, ya, titik dia yang di mana dia udah bisa berpeluang usaha yang sangat besar di Jepang sana, tapi dia pakai kesempatan itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi dia justru ketika kembali ke kampung dia membantu orang lain, ya, dia menyalurkan berkat kepada orang lain. Nah, yang yang bisa kamu dari ceritanya Samuel ini kan ya, dari ceritanya Samuel tadi, kalau kamu mau jadi seorang entrepreneur, kira-kira apa yang kamu butuhkan? Kalau berkaca dari kisahnya Samuel tadi, ya kan? Lalu kamu sendiri berpikir kira-kira, oke, terima kasih, kerendahan hati, kreativitas. Oke, kira-kira apa lagi tuh dari kisah Samuel tadi dan kamu sendiri berpikir kira-kira berarti kamu mau jadi seorang entrepreneur tuh aku harus punya apa ya? Apa yang aku butuhkan ya? Apa kira-kira aku butuhkan tuh? Si Samuel tadi dia sekolahnya cuma SMP, dia kemudian mengusahakan hidupnya gitu ya, supaya tetap aja harus punya pekerjaan karena dia udah mengecewakan orang tuanya gitu kan ya. Dia kemudian waktu pertama kali jadi tukang kebun gajinya tuh cuma berapa ribu gitu, 30.000 kalau nggak salah, dan itu dibelikan bukan buat beli makan ya, tapi untuk beli kamus bahasa Inggris supaya dia bisa pintar bahasa Inggris. Oke. Wah, keren banget nih yang jawab Tuhan. Nanti ya, gitu. Keren banget. Oke. Yang sudah pada jawab punya semangat tinggi, dapat melihat apa yang harus dipelajari, dapat punya peluang gitu ya. Niat dan tekad, pantang menyerah, kerendahan hati. Ya, tadi yang dibutuhkan Tuhan gitu kan ya. Ada lagi yang lain? Pantang menyerah, keberanian ya, keberanian bunyinya munculnya banyak nih. Ketekunan, kreativitas, kerendahan hati. Oke. Kalau dari kisahnya siapa tadi? Samuel, ya ini. Cerdas secara emosional. Oh, keren banget. Aku mau dong dengerin yang cerdas secara emosional. Mau buka mic nggak yang jawab cerdas secara emosional? Nggak apa-apa kalau nggak ya. Jangan under pressure loh. Oke, keren nih cerdas secara emosional ya. Karena kan kadang-kadang kan orang cerdas pengetahuannya aja tapi emosionalnya enggak ya. Oke, Tuhan, niat dan tekad. Oke, terima kasih punya kemauan untuk mengembangkan diri gitu kan ya. Berani mengambil resiko ya. Keren. Oke, keren. Kalian semua memang keren ya. Oke, mari kita lihat kira-kira mental seorang entrepreneur itu seperti apa. Sama, jadi semua jawaban yang di sini
kalau bisa aku disiplin ya, ini baru masuk nih disiplin. Ini aku bisa masukin ke sebelah, aku masukin nih. Selain yang sudah kalian jawab di sini semua guys, aku coba rangkumin dalam ini ya, dalam ada beberapa yang mungkin tadi udah bunyi juga di sebelumnya, tapi ini ditambahkan. Yang pertama, mental seorang entrepreneur itu adalah dia menemukan, menekuni, mengembangkan passion dan talenta. Dan apakah ini dimulai setelah aku lulus kuliah, Kak Ilona? Tidak, teman-teman. Ya, ini dimulai bahkan dari sekarang, dari kelas 7. Ya, dari kalian kalau bisa dari sebelumnya, masa sebelumnya tuh juga bisa ditemukan, gitu ya. Kalian jangan membatasi diri, jangan menutup diri, gitu kan ya. Tapi coba cari, aku kira-kira passion-nya aku di mana, talentanya aku di mana. Bagian mana yang bisa aku gali, bagian mana yang bisa aku perdalam, bagian mana dalam skill-skill yang aku punya yang aku bisa pertajam, itu ya. Apa ya, di kemarin ya, aku tuh baru ikut satu kegiatan gitu kan ya, dan kemudian di kegiatan itu tuh teman-teman ya, ini buat yang kuliah-kuliah ya. Di kegiatan itu tuh, jadi namanya Kampus Merdeka. Itu tuh lagi agenda besar gitu kan ya, kalau kalian lihat di Kementerian Pendidikan tuh lagi agenda besar. Terus ya, di semua mitra yang ada, jadi di situ tuh semua perusahaan ada tuh, buka peluang untuk semua orang gitu kan ya. Jadi ada yang dari Shopee, dari Grab, dari Gojek, dari Lazada, dari Zenius, dari semua perusahaan-perusahaan besar ya, bahkan pun yang nggak besar juga semua buka kesempatan untuk ikut untuk apa ya, memberi kesempatan untuk mahasiswa yang masih kuliah itu ikut program magang di tempatnya mereka. Udah magangnya dikasih magang, terus juga dikasih gaji gitu kan ya, dan semua itu dilakukan supaya punya skill, punya keterampilan gitu kan. Tapi di tahap pertama evaluasi dari semuanya itu ya, dari mitra-mitra yang dari orang-orang yang buka kesempatan magang itu, dari om dan tante yang punya perusahaan itu, mereka tuh evaluasi satu hal. Kenapa? Karena semua mahasiswa yang mau masuk magang nih tampaknya tuh kayak nggak siap masuk ke dunia pekerjaan, ya. Nggak siap masuk ke dunia profesional, ya. Jadi misalnya ditanya skill apa yang kamu punya, misalnya gitu ya, karena kan ada proses seleksinya, karena kan banyak gitu kan. Skill apa yang kamu punya, mahasiswa juga bingung gitu, skill aku apa ya, apa yang menonjol ya di diri aku ya? Aku bisa ngapain ya? Aku bisa kasih apa ya buat perusahaan ini ya? Aku bisa meyakinkan perusahaan itu terima aku kayak kayak gimana ya? Gitu, ya. Jadi banyak mahasiswa tuh yang nggak siap untuk masuk ke dunia pekerjaan. Kak Ilona, tapi kan ya udahlah itu nanti di kuliah aja Kak Ilona, baru aku siapin diri lah, nanti deh aku ngapain kek waktu aku kuliah. Enggak, ya. Untuk membiasakan kalian siap untuk nanti mau jadi entrepreneur dan sebagainya, masuk ke dunia kerjaan sebagainya, itu bisa dimulai dari sejak dini. Dengan apa langkah yang paling pertama? Ya tentu kalian mungkin ya kayak misalnya kayak orang gede gitu ya, kayak kakak-kakak pemuda bikin CV lah, gitu kan ya, siapin wawancara ya itu nanti, itu udah koriko mereka ya. Tapi kalau yang masih yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, yang bisa kalian lakukan dari sekarang adalah apa? Menemukan, menekuni, mengembangkan passion dan talenta. Kalau punya talenta, kalau punya passion dari kelas 7 yang sudah bisa dilihat gitu ya, kayak misalnya siapa kemarin? Keona suka masak gitu kan ya. Terus kemarin suka desain, Cheryl gabung join nggak nih hari ini? Yang bisa desain, ya kan? Terus Abigail mungkin di apa public speaking-nya, ya kan? Olive suka apa misalnya? Atau siapa Ryan suka apa? Itu bisa kalian kembangkan kalau sudah ditemukan dari sejak dini, itu bisa kalian kembangkan passion dan talenta itu sebagai bekal untuk nanti sampai SMA, sampai kuliah, lalu nanti kalian tiba saatnya kalian turun di dunia kerja, itu kalian udah jadi remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang siap gitu ya. Jadi jangan berpikir nanti. Bahkan kan kelas 8 aja kalau nggak salah udah pilih penjurusan ya, kalau nggak salah ya di sekolah tuh. Bener nggak sih kalau dari kelas 8 SMP aja tuh udah dipilih jurusan. Karena apa? Karena memang harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Lalu berpikir out of the box. Tadi yang udah kalian bilang, inovatif, kreatif. Jangan membatasi diri gitu ya. Dengan banyaknya akses pengetahuan kemana-mana, ya pakai juga
pakai juga akses itu gitu ya. Manfaatkan kemudahan informasi yang kalian sudah bisa dapatkan di masa sekarang. Dulu kami nggak bisa loh. Ya, dulu aku nggak tahu, pas mau kuliah tuh aku masih bingung kampus mana yang ini gitu-gitu. Aku masih bingung karena apa? Terbatas informasinya. Kalau kalian kan udah akses informasinya kan luas gitu kan ya. Jadi berusaha untuk berpikir out of the box ya, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Sama kayak tadi si Samuel itu, dia baca peluang gitu kan ya, dia baca peluang apa yang bisa dia usahakan untuk update skill-nya, dia update gitu ya. Lalu jangan menyia-nyiakan waktu. Untuk main game, nggak apa-apa, harus refreshing juga, bener nggak sih? Tapi dari 1 hari 1 jam aja, 1 atau 2 jam aja, ya, diatur prioritas waktunya. Jam segini sampai segini aku harus ngapain, jam segini sampai segini aku harus, skill yang mau aku dapatkan, oke, aku kurang masih nih di bahasa Inggris, aku mau tambahin deh bahasa Inggris. Aku kayaknya pengen ke Korea deh, oke, aku belajar bahasa Korea. Belajar hal-hal baru, gitu ya, tidak menyia-nyiakan waktu itu bisa juga dihabiskan dengan belajar hal baru. Lalu adaptif dan terbuka. Seperti sekarang lagi pandemik, jangan menjadi orang yang cuma bisa mengeluh ya, misalnya mengeluh, aduh kapan sih pandemi selesai? Enggak, tapi adaptif. Oke, kalau sekarang pandemik, kalau sekarang aku lagi nggak bisa kemana-mana, oke, apa yang bisa aku lakukan dari rumah nih, gitu. Sehingga waktu tidak terbuang dengan percuma, gitu ya. Lalu ini satu hal baru yang apa ya? Jadi seorang entrepreneur atau orang-orang yang siap masuk dunia pekerjaan nanti gitu ya, dalam menemukan passion, dalam mengembangkan talenta, tujuan kamu yang membedakan kita dengan orang lain di luar sana, dengan entrepreneur lain di luar sana adalah ketika apa yang kita lakukan bukan hanya menjadi untuk diri kita, tapi tujuannya itu juga untuk menjadi berkat untuk orang lain gitu ya. Mungkin kalau pas jadi entrepreneur atau dengerin kata entrepreneur tadi yang pertama muncul bukan apa ya, bukan aku mau jadi berkat, aku mau jadi kebaikan buat orang lain. Mungkin bukan itu yang pertama kali terlintas, tapi aku yakin kalian punya pemikiran itu. Ya kan ya, nggak mungkin kalian nggak punya pemikiran itu. Tapi sekiranya ketika nanti kalian menjadi entrepreneur, kalian sukses di passion-nya kalian, sukses di talentanya kalian, kalian juga harus berpikir bahwa tujuannya bukan untuk diri aku sendiri, bukan untuk memperkaya diri aku sendiri, tapi tujuannya adalah untuk aku dan untuk orang lain. Gitu. Nah, kita lihat tadi di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4 tadi, itu kan cerita tentang Paulus, gitu kan ya. Kalau konsepnya Paulus, Priscilla dan Aquila dulu tuh konteksnya beda, ya. Kan Paulus itu kan rasul, tugasnya kan mengajar. Kok dia bisa itu jadi tukang kemah? Nah, kenapa Paulus harus jadi tukang kemah menurut kamu? Coba menurut kamu kenapa? Paulus kan bisa aja mengajar gitu ya. Tugas rasul kan mengajar. Kan dia bisa aja tuh, misalnya hari ini makan di Priscilla sama Aquila. Terus hari berikutnya dia makan di siapa? Terus hari berikutnya kan ada tuh orang-orang jemaat yang bisa hidupin dia. Kenapa dia harus bekerja? Menurut kamu kenapa dia harus bekerja, si Paulus tuh? Ada yang mau berpendapat? Guys, kalian nggak tahu? Supaya bisa bertahan hidup, maybe. Oke, Clement ya itu suaranya. Aku tuh nggak bisa lihat, tapi itu Clement. Aku tebak itu Clement deh rasanya Itu suaranya. pasti si Clement. Oke, Clement. Supaya habis itu bisa bertahan hidup. Oke, Clement. Ada lagi? Kenapa Paulus ya, seorang rasul kan tugasnya mengajar gitu, udah jelas gitu kan ya. Kalau dia mau bertahan hidup ya udahlah, kan pasti banyak yang ngasih dia apa ya, yang bantu dia untuk kasih makanan, untuk bagi berkat buat dia, kan pasti banyak. Tapi kenapa dia harus kerja juga ya? multitasking karena dipaksa. Kenapa, Abi? Multitasking karena dipaksa. Siapa yang maksain dia, Abi? Aku nggak pernah maksa Paulus kerja, Abi. Siapa yang maksa? Untuk cari experience baru supaya kalau ada hal-hal yang diperlukan dia dapat melakukannya. Oke, dia cari experience baru. Oke, itu pasti suaranya Iya, Nadia, benar nggak sih? Benar. Oke. Ada lagi? Kenapa kira-kira Paulus bisa kerja? Paulus harus kerja? Karena dia tidak mau merepotkan orang lain. Karena dia nggak mau repotin orang lain. Walah, Adrian ini dia udah baca nih bahannya pasti. Thank you, Dringga. Bercanda. Oke. Ada yang terpikirkan hal lain nggak kenapa Paulus dia harus bekerja?
Mau kontribusi di rumah yang ia tinggali. Oke, thank you Gaby. Itu pasti Gaby suaranya, ya kan? Nah, terima kasih untuk jawabannya guys. Jadi, kenapa Paulus harus bekerja guys? Karena betul yang kalian bilang, ya. Yang pertama, dia nggak mau jadi beban untuk jemaat di hari itu, di saat itu, di hari itu lagi, di saat itu. Dia nggak mau jadi beban untuk jemaat, ya. Yang kedua, justru dari pekerjaan yang dia lakukan, dia bisa ambil kesempatan untuk tadi berkontribusi ataupun membantu jemaat yang lain, gitu ya. Jadi dia nggak mau jadi beban. Yang kedua, dia juga bisa ambil kesempatan supaya dia bisa bantuin jemaat yang membutuhkan atau jemaat yang kekurangan gitu. Jadi mengapa Rasul Paulus bekerja? Kenapa Rasul Paulus harus jadi tukang kemah? Padahal kan dia harus mengajar gitu kan, fokus di memberitakan Injil. Dia membagi waktunya dengan bekerja itu, dengan menjadi tukang kemah itu supaya apa? Supaya dia bisa bantuin juga orang lain, ya, supaya pekerjaan yang dia lakukan selain dia membantu secara rohani, membantu secara moral, membantu memperkenalkan Tuhan Yesus kepada jemaat saat itu, tapi dia juga bisa membantu mereka secara fisik atau secara ekonomi, begitu. Makanya dia bekerja, dan selain itu ya tentu supaya dia sendiri bisa bertahan hidup, dia nggak jadi beban untuk orang lain, oke? Ya kayak tadi Nadia bilang supaya dia juga punya pengalaman gitu ya Nadia ya. Oke. Nah, kalau kalian yang dilakukan Paulus tadi gitu ya, yang dilakukan Paulus, Priscilla, Aquila, bahkan kalau kalian baca cara hidup jemaat mula-mula, teman-teman ya, itu mereka kan suka saling berbagi harta pribadi menjadi harta milik bersama gitu kan ya, dalam kehidupan mereka tuh mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Dan di zaman sekarang, kenapa seorang entrepreneur juga harus meneladani hal seperti yang dilakukan Paulus pada waktu itu, ataupun kenapa mental seorang entrepreneur itu selain untuk diri dia sendiri, selain untuk dia apa ya tadi yang kalian bilang awal ya keren ya, dia harus kaya, dia punya segudang pengalaman, dia kreatif dan sebagainya. Kenapa dia juga harus punya kemauan untuk tidak hanya hidup untuk dirinya tapi untuk orang lain? Kalian bisa juga lihat dari hal sederhana ini loh ya, dari penggunaan kata company, perusahaan ya. Ini benar-benar sesuatu yang benar-benar dekat dengan kehidupan kita. Perusahaan kan disebut company. Nah, tahukah kalian company itu dari bahasa Latin kumpanis, yang artinya apa? Kumpanis itu berbagi roti atau roti bersama. Ya, jadi pada akhirnya kalau kita menjadi entrepreneur ala remaja Kristen, kalau entrepreneur pada umumnya kan tadi kalian udah tahu ya, semua tadi yang kalian bilang tuh, itu entrepreneur ya. Seorang entrepreneur tuh kayak gitu, baca peluang, harus kreatif, kembangin potensi, kembangin talenta sedari sekarang, jangan menyia-nyiakan waktu, gitu kan ya. Nah, tapi kalau entrepreneur khusus ala remaja Kristen adalah dalam kesuksesan dia, dalam semua yang dilakukan, bukan kesuksesan ya, nanti kalian pikir, oh berarti masih nanti ya, enggak. Tapi dalam perjalanan kita sebagai remaja Kristen, untuk menjadi entrepreneur atau menjadi apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dalam semua perjalanan itu ada satu hal yang menjadi ciri khas kita, yaitu menjadi kebaikan bagi orang lain. Apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita saja, tapi yang kita lakukan itu, kesuksesan yang kita punya, semua hal yang kita kembangkan itu bisa mendatangkan kebaikan juga untuk orang lain, bisa menjadi berkat juga untuk orang lain, begitu. Dan tentu tadi ada yang menjawab tuh ya, apa yang kalian butuhkan kalau kalian mau jadi entrepreneur, apa yang kalian butuhkan untuk kalian ke dunia kerja. Yang kalian butuhkan nomor satu adalah siapa? Tuhan. Itu udah apa ya, semua orang harus memahami itu ya. Udah kreatif, udah semua hal, udah pinter, udah atur waktu, udah belajar kiri kanan, tapi kalau kita nggak punya Tuhan, guys, we are nothing. Bener nggak? Setuju nggak kalian? Setuju nggak? Setuju ya? Kalau kita udah belajar nih ya, teman-teman, kalian belajar nilai 100 terus ya. Bahkan padahal sekarang nilai udah nggak penting ya. Sekarang itu kan penting skill ya. Kalau kalian punya banyak skill, kalian punya semua hal ya. Tapi kalau kita tidak menaruh Tuhan prioritas pertama dalam semua perjalanan kita, mau jadi entrepreneur ataupun mau jadi bentuk yang lainnya, we are nothing. Kita nggak akan bisa apa-apa, ya. Itu kita meyakini hal itu dengan baik, gitu. Oke. Nah, terakhir
aku minta satu hal lagi. Coba pikirkan, ambil waktu aja deh. Kita masih punya berapa nih? Masih bisa kan? Oh, kayaknya udah lebih banget ya. Oke. 1 menit deh, 1 menit. Coba pikirkan sebuah ide kreatif, apapun yang mau kalian lakukan, dan apa tujuan kalian melakukannya. Coba kalian list di sini. Cepat aja, nggak apa-apa. Bukan nggak harus kayak lagi mau presentasi bisnis gitu kan ya, supaya diterima oleh investor, enggak ya. Tapi apa gitu, ide kreatif, dalam waktu kan mungkin, apa ya, aku mungkin mau gambar ini, terus aku jual, hasilnya nanti aku mau sumbangin deh waktu Natal misalnya. Atau misalnya aku mau lakukan ini deh, aku mau coba belajar tentang bikin minuman misalnya, terus nanti aku jualin hasil sebagian, nah gitu. Coba kamu pikirkan sebuah ide kreatif yang bisa mengasah mental entrepreneur kalian dan apa tujuan kalian melakukannya. Terpikirkan nggak? Atau soalnya terlalu susah? Terlalu susah. Oh, terlalu susah ya? Ide kreatif tuh kayak misalnya, aku dalam waktu dekat mau belajar tentang apa gitu misalnya, gitu kan. Nah, nanti misalnya aku udah belajar, terus nanti aku bikin karyanya, aku jual, nanti hasilnya aku mau pakai buat bantuin apa misalnya. Nanti hasil pertamanya aku beli buat apa gitu. Wah, keren. Ini idenya siapa nih? Weh, buat website khusus Komisi Remaja yuk. Weh, ini tim sosmed jangan-jangan ya. Keren nih, keren. Main kripto terus hasilnya dibuat amal. Kripto, tinggi banget. Aku diajarin dong kripto, aku nggak ngerti loh guys. Aku mau menulis cerita Aku mau menulis cerita yang memiliki amanat yang baik, terus menyumbangkan ke anak-anak. Karena saya menyukai menulis cerita sejak serta anak kecil. Keren banget ya. Ini aku nggak tahu loh. Kamu boleh loh, maksudnya kalau misalnya kalian feel enjoy untuk disebut, itu aku Kak, bilang ya. Karena ini kan nggak tahu namanya nih. Atau kalau misalnya yang... Aku Kak. Oh, siapa tuh yang menulis cerita? Nadia. Nadia ya. Kalau yang main kripto siapa? Clement ya? Ya. Yang main kripto siapa sih? Saya. Oh, Adrian. Tapi kriptonya juga tidak membuahkan hasil. Oh gitu. Yang buat website? Saya Kak. Siapa tuh? Koriko ya? Iya. Koriko. Iya, Koriko nih, bener nih. Talenta kemudian jadi berkat, ya kan? Itu kata kuncinya ada di situ, talenta kemudian jadi berkat. Platform bagi pelajar untuk memandu mereka ke karir yang mereka inginkan. Keren banget sih. Ini kalau kayak gini pasti di-hire langsung nih sama perusahaan nih. Sama learning dari semua company. Ini siapa yang platform ini? Platform bagi pelajar untuk memandu mereka ke karir yang mereka inginkan. Aku, Kak. Dewi, keren banget. Main Binomo buat konten di YouTube, terus uangnya buat uang kuliah. Binomo apaan? Abigail. Abi, itu Binomo kayak, apaan? itu Binomo itu kayak crypto juga, cryptocurrency gitu. Oh, oke. Tinggi banget sih itu kalian, guys. Buat desain terus dijual. Mantep. Ada lagi yang punya ide? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi? Oke. Nah, terima kasih untuk semua ide-idenya. Nanti, Dri, aku boleh minta nggak? Kamu tulis ini. Yang buat desain terus dijual siapa? Siapa tuh? Siapa? Clement ya? Buat desain terus dijual siapa? Clement. Kalau yang ini yang baru buat konten di YouTube buat tambahan pendapatan usaha. Bentar, ini aku jadi tulisin nama-nama mereka atau? Iya, yang buat website ini tulis namanya aja. Jadi kan Adrian, Rico, Nadia, Screenshot aja. Iya, tapi nggak tahu itu. Nggak ada namanya. Ya, screenshot lu edit. Terus Abi, gitu. Oke, yang buat desain terus dijual tadi siapa ya? Clement ya? Tadi siapa sih yang ngomong? Nggak dengar. Ini siapa? Yang baru nih, buat organisasi yang menyalurkan buku bekas ke orang yang membutuhkan. Aku, Kak. Siapa tuh aku? Ati atau Stella? Stella.
Oke, salah. Kalau buat platform maybe dan invest, Fiona, Kak. Fiona. Fiona. Oh, Ah, Fiona. Kalau yang ini Nah. buat konten di YouTube buat tambahan pendapatan usaha, oke, nggak apa-apa kalau nggak itu ya. Maksudnya nggak apa-apa kalau nggak enjoy untuk bilang itu aku gitu, nggak apa-apa. Nggak ada pressure ya, guys. Oke, terima kasih untuk semua ide-idenya. Nanti aku akan memberikan modal untuk beli minuman ya, minuman dingin, lalu nanti bisa kalian pakai untuk lebih mengembangkan pemikirannya. Kira-kira kalau aku mau memulai untuk misalnya kayak tadi, bikin website khusus remaja, aku harus mulai dengan gimana ya? Kalau misalnya aku mau menulis cerita, berarti aku harus mulai dengan gimana ya? Gitu ya. Semua ide, apapun itu tidak ada yang jelek dan tidak ada yang buruk, teman-teman. Selama kalian bisa punya mimpi, kalian bisa punya ide, apapun itu, kalian kembangkan, kalian temukan passion-nya, jatuh bangunnya tetap kalian jalani, yang penting punya target, punya tujuan, dan yang terutama, lakukan itu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Saat tujuannya tepat, saat tujuannya benar, percaya sama aku ya, itu nggak akan pernah kalau tujuannya udah benar, tujuannya udah untuk untuk jadi berkat juga buat orang lain tuh ya, itu pasti diberkati aja deh gitu ya. Gitu. Sama yang terutama taruh Tuhan nomor 1 dalam setiap apapun yang kita lakukan. Amin. Slide-nya SD. Teman-teman, kita akan memasuki bagian pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman, ada yang mau didoakan, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Ada yang mau didoakan, boleh tulis di chat. Kalau ada yang mau didoakan, boleh PC ke aku juga, atau tulis di chat. Ada yang mau ulangan kah, atau apa? Oke, Abi, oke, ulangan, remet. Oke. Oke, ada yang mau PTS, ada yang mau remet, ada yang mau ulangan. Oke. Ada lagi yang lain? Semua sehat kah? Semua sehat ya, aman ya, semua ya? Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini Tuhan sampaikan kepada kami semua. Kami, biarlah setelah ini Tuhan, kami bisa punya komitmen untuk bisa menyediakan waktu kami tidak menyanyiakan waktu kami, supaya waktu-waktu yang masih kami punya saat ini Tuhan, kami bisa pakai untuk mengembangkan diri kami bisa pakai untuk meningkatkan keterampilan kami bisa pakai untuk supaya kami mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang baik di kemudian hari. Kami percaya bahwa kesuksesan itu adalah ketika kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi kebaikan untuk orang lain. Maka Tuhan bantu kami supaya kami bisa
mulai menemukan passion kami, menemukan talenta kami bisa mengembangkan itu, kami bisa memperdalam itu, dan kelak ketika Tuhan memberikan kepada kami waktu yang baik, kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi kebaikan untuk orang lain lewat semua talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Baik kami yang punya keinginan untuk menjadi entrepreneur, atau kami punya passion di bidang-bidang yang lain, Tuhan menolong kami supaya lewat semua ini, kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi kebaikan, kami bisa menjadi alasan untuk orang lain tersenyum, orang lain merasa bahagia, orang lain merasa senang dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mengucap syukur juga karena Tuhan sudah mengizinkan kami, membolehkan kami untuk bertemu secara virtual di hari ini, beribadah bersama di hari ini. Biarlah ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan, ada banyak hal yang kami ingin gumulkan, ada banyak hal yang ingin kami minta dalam doa kami kepada Tuhan. Kami tahu bahwa jauh sebelum kami meminta, jauh sebelum kami menyampaikan permintaan kami, Tuhan mengenal kami, Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan lebih daripada yang kami tahu untuk diri kami masing-masing, Tuhan. Biarlah di hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk menaikkan beberapa pokok doa kami. Kami berdoa Tuhan yang pertama bagi bangsa dan negara kami. Tuhan terima kasih karena COVID-19 boleh sedikit mereda Tuhan, meski belum total menghilang, tapi kami percaya bahwa di tengah keberadaan kami saat ini, di tengah tantangan pandemik yang kami alami ini, kami sudah melihat Tuhan bahwa kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Memang ada orang-orang terkasih yang mungkin harus kembali pulang ke rumahmu bersama dengan Engkau, ataupun ada teman-teman kami yang sudah teman-teman kami yang juga terkena COVID-19, tapi kami melihat bagaimana Tuhan bekerja, berperkara sehingga mereka bisa sembuh, dan kami semua tetap bisa menghadapi pandemik ini dengan begitu baik dalam segala keadaan buruk dan baik, tapi Tuhan memampukan kami untuk tetap berdiri, untuk tetap mempunyai iman, untuk tidak goyah, untuk tetap berpegang kepada Engkau, dan tetap mencari Engkau, Tuhan, dalam situasi pandemik yang tidak mudah untuk semua orang ini, Tuhan. Kami mengucap syukur karena pemerintah kami juga sudah melakukan upaya yang baik untuk mengatasi pandemik ini. Tuhan berkati semua pemimpin kami, meskipun dalam pandemik ataupun tidak, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka sehingga setiap kebijakan apapun yang ingin mereka lakukan untuk bangsa negara kami itu mendatangkan hal-hal yang baik bagi kami sebagai warga negara. Tuhan membantu semua orang-orang yang ada di bidang pemerintahan, khususnya di kota kami, kota Jakarta. Tuhan menolong supaya apapun yang dilakukan dalam kota kami, kota Jakarta, biarlah itu bisa membuat kami hidup rukun satu dengan yang lain, kami bisa hidup dengan nyaman, kami bisa hidup dengan baik di kota di mana Tuhan menaruh kami ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami, terima kasih karena GKI Gading Indah, Komisi Remaja telah ada bagi kami sebagai rumah kedua kami, Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami supaya terus menjadi berkat bagi banyak orang lewat semua program, semua pelayanan yang dilakukan. Khususnya Komisi Remaja, Tuhan memberkati setiap apapun program pelayanan yang dilakukan di Komisi Remaja. Tuhan biarlah itu semua bisa membantu kami, anak-anak remajamu ini, untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin merasakan, untuk semakin merefleksikan betapa Tuhan sangat mencintai kami dalam kehidupan kami. Berkati semua pengurus, berkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, biarlah mereka terus mempunyai semangat pelayanan, bahkan pun kami semua Tuhan, biarlah kami semua terus punya semangat untuk melayani Engkau lewat melayani sesama teman-teman remaja yang ada di rumah kedua Komisi Remaja ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua program-program yang mungkin akan dilaksanakan Tuhan dalam waktu-waktu dekat, kebersamaan RJ, doa malam yang setiap minggu kami lakukan, ataupun ada kegiatan lain yang kami rencanakan. Tuhan menolong supaya pelaksanaan kegiatan semuanya itu dapat lancar, kami bisa berpartisipasi, dan kami bisa mendapatkan berkat melaluinya. Tuhan menolong setiap kami, Tuhan, dalam semua hal yang kami gumuli, kami yang mau ulangan, kami yang mau remedial, kami yang mau penilaian tengah semester, ataupun kami yang bergumul dengan studi, mau melanjutkan studi ke pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan menolong supaya kami bisa
dalam semua ulangan ataupun hal-hal yang kami hadapi dalam studi kami ini, Tuhan, kami bisa melihat bahwa Tuhan sungguh bekerja, Tuhan sungguh menolong kami, memberikan kepada kami kepintaran, kemampuan untuk bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas kami sebagai seorang pelajar dengan baik. Tuhan juga memberkati kami dengan semua hal yang kami naikkan dalam doa kami sekarang. Kalaupun ada doa pribadi, pergumulan pribadi yang mau kami sampaikan dalam doa kami, Tuhan dengar, Tuhan jawab seturut dengan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga orang tua kami, sanak saudara kami, semua orang yang kami kasihi, semua orang yang kami cintai, Tuhan juga memberkati, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, semua mendatangkan hal yang baik. Tuhan beri kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kekuatan untuk terus menjalani hari-hari kami dengan begitu baik, sehingga apapun yang kami lakukan itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami sudah boleh beribadah bersama. Biarlah tangan kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Lalu biarlah nanti kami tetap bisa merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, bisa mempertemukan kami kembali di pertemuan virtual kami berikutnya. Ini semua doa dan pinta kami Tuhan, kami menyampaikan doa kami ini tidak dengan nama lain, tapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita akan memasuki persembahan. Bila teman-teman nanti akan dibantu kalau untuk persembahan, bila teman-teman ingin men-scan, kita akan memberikan QR code, Kris. Susah nyebutnya. Jadi itu bisa pakai OVO, GoPay atau apapun itu. Tapi tolong pas saat untuk di transfernya tolong kasih kode buntutnya 1 ya, misalnya 2001, 3001, atau 4001. Kalau misalnya teman-teman juga butuh amplop untuk mengumpulkan persembahan untuk berikutnya, bisa hubungin kakak-kakak mentornya biar nanti disediain amplopnya. Oke, bisa slide sebelumnya. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan sebuah lagu atau mendengarkan sebuah lagu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kesempatan kami dapat berkumpul, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami, sambil mengingatkan kami bahwa persembahan terbaik yang bisa kami berikan adalah memberikan tubuh, jiwa, raga kami, untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kebaikan sesama kami ya Tuhan. Kami serahkan persembahan kami, ungkapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya kepadamu saja kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nama itu menghibur.
Teman-teman, kita akan segera mengakhiri kebaktian minggu kita di hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami di hari ini. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali ke kehidupan masing-masing. Tapi sebelum kami kembali ke kehidupan kami masing-masing, kami ingin memohon berkat daripada Tuhan. Kini kami mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, dan kami memohon berkat daripadamu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kasih lindungan daripada Allah Bapa mau tinggal bersama dengan kami semua, dengan orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi, bahkan mungkin orang yang membenci kami, tinggal bersama dengan kami hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, oke. Nah, akhirnya ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum itu, saya terharu. Ini nggak ada band. Kita nggak ada band ini sih ya, band live ya. Ya Jadi kan nggak bisa SD. Ya, sudah 1,5 tahun saya tidak menjadi liturgos secara langsung dan juga mengatakan hal ini. Jadi bagi teman-teman yang baru join, SD lu yang bukan yang baru join dong, yang baru. Yang baru, angkatan yang baru. Nggak, Dek, itu sekalian share sound bisa nggak? Kasih lagu apa aja gitu. Tapi dikecilin. Gedein aja biar ajan nggak kedengeran. Apa mungkin kok Kevin mau kasih backsound pakai mulut? Rupanya nyusahin ya. Bisa ya, Anda stop share dulu bisa ya. Maaf ya SD, aku menyusahkan. Ya, intinya begini teman-teman. Jadi sesi ini adalah bagi kalian yang baru masuk ke remaja junior, ataupun baru masuk remaja, ya itulah intinya. Jadi kita ada satu sesi namanya Gay Punya Cerita. Ada apa sih? Nah, jadi kalau saya mengatakan Gay Punya Cerita, kalian bilang ada apa sih? Ingat ya, kata kalimatnya tuh ada apa sih, bukan apaan sih. Oke, terima kasih atas bantuannya. Oke, karena saya pernah diteriakin di RJ seperti itu ya. Jadi kalau nanti aku ngomong Gay Punya Cerita, ada apa sih? Apaan sih? Apaan sih? Hey, yang benar. Tapi karena slide-nya belum, jadi kita menunggu. Karena SD mau share sound sekalian. Ya, mungkin sebagai biar kita basa-basi dulu ya. Menurut kalian gimana nih? Ibadah kayak gini tuh lebih oke dari kebaktian rekaman yang biasa kita cuma kasih link atau gimana? Kalau menurut kalian ini lebih oke dan lebih wah Kak, kayak gini aja terus. Nah, mungkin bisa kasih reaction atau kalian langsung kasih jempol di layar. Menurut kalian ini lebih oke atau tidak? Gak apa-apa, jujur aja, jujur. Aku ingin menanyakan pendapat kalian secara langsung. Berarti lebih seru ini atau yang biasa? Mungkin ini. Oke, aku lihat cuma beberapa, cuma 9. Tadi 9. Oke, jadi Cep, tolong ya. Anda dikeluarkan. Ya. Jadi teman-teman, ibadah live akan diadakan setiap sebulan sekali akan ada. Kenapa kita tidak bikin terus-terusan? Karena sedikit lelah ya. Kalau nggak juga sih, mungkin kedepannya terus-terusan. Tapi ya untuk sementara ini sebulan sekali dulu. Ini kenapa pengurus pada ketawain saya? Emang saya salah apa? Enggak. Kan laundry buat Tuhan. Kan semua orang kan punya kesibukan masing-masing. Ya gimana SD kabarnya? Kalau nggak bisa pasang lagu nggak apa-apa deh, langsung ini aja. Ini SD. Nah yaudah langsung aja. Oke, mari kita mulai. Ingat yel-yelnya. Gay Punya Cerita. Yes. Oh bukan. Kan tadi yel katanya. Gay Punya Cerita. Ada apa sih? Oke, ada apa sih? Oke, yang pertama, kita ingin mengucapkan terima kasih untuk para petugas dan para pembicara. Tadi ada Kak Ilo, ada saya sendiri ya. Saya mengucapkan terima kasih pada diri saya sendiri. Ada SD, ada penatua yang bertugas, ada Kobet. Terima kasih untuk pelayanannya. God bless you. Thank you. Ini sebenarnya gift, tapi dia tidak mau nyala karena saya cuma copy paste.
Lanjut. Oke, yang kedua. Nah, ada lagunya, mantap. Ada apa nih? Kita ada doa malam. Yeay, kita ada doa malam. Mungkin kalian mostly udah tahu sih ya, karena kalian juga udah pernah ikut. Doa malam. Setiap Jumat jam 6:30. Tapi seperti yang kemarin, kita juga setiap sebulan sekali ada ikut Di bersama minggu FKP. terakhir, di minggu keempat. Minggu keempat ya? Ya, minggu keempat. Setiap minggu keempat. Jadi FKPK itu apa? Gabungan. Jadi gereja-gereja seperti GKI Gading Indah, GKI Sekolah juga. Ya, sekolah juga. Semua. Gabung sama penabur. Ada SPK 4, SMAK 5, terus ada mana lagi? Ya, intinya itulah. Ada macam-macam. Nah, itu jam 5 ya kok mulainya? Iya, diganti ya teman-teman jamnya. Jadi jam 5 mulai sekarang. Tapi kurang tahu juga sih kalau misalkan ke depan bakal diganti lagi. Jadi nanti kalau ada perubahan waktu lagi kita akan memberitahu, karena jujur saya kemarin juga tidak ikut karena wifi saya mati, tapi pas saya lihat ternyata udah selesai. Oke. Tapi yang Itu aja, lanjut. tiap hari, tapi yang punya kita khusus yang tiap hari Jumat jam 18.30 gitu kan ya. Iya. Di minggu keempat yang jam 5. Ya, betul. Ingat guys, kalau bisa 18.30 itu kita mulai, tapi biasanya kan kita 18.45 kita mulainya. Kalau bisa 18.30. Biar kalau kayak kemarin kita nonton kan, kalian lagi nonton nih asik-asik nih Soekarno. Wah, dia mau ngapain? Tiba-tiba kita cut karena udah kemalaman. Jadi mungkin bisa lebih pagi. Oke, lanjut. Itu aja. Happy Sunday teman-teman. Udah ya. Foto dulu dong, foto dulu. Yuk. Iya, foto dulu. Terus teman-teman jangan lupa jam 12 siang sejam lagi kita ada tebak apa? Namanya CDR. CDR, intinya CDR ya. Kita ada CDR di Guys, yang belum follow IG Korem, follow dong. Yo, follow yuk IG Korem yuk. Namanya Korem GKI Gading Indah. Di follow. Foto-foto. Dri foto. Yuk open cam yang bisa open cam guys. Kalian foto siapapun. Nat, dari mana pakai topi? Habis Yang belum mandi, buka kamera Aku kalian. memang terbiasa pakai topi, Kak. Di rumah, di mana. Yang belum mandi nggak apa-apa, nggak ada pressure. Aduh, aku belum mandi. Nggak apa-apa. Saya juga belum, tenang, baru cuci muka doang, gosok gigi. Sejak pandemi kayaknya mandi tuh udah bukan kewajiban tuh guys. Aku aja belum ngapain. Aku belum mandi. Ya kan? Iya nggak Alexa? Nggak harus mandi kan? Tetap Ya cantik. kan nggak kecil. Pertanyaannya, Makan, minum, Kailo. udah. Ya. Maaf nih, Kailo nanya spesifik orang, jadi nggak mau jawab lah. Enggak, harusnya Alexa nggak mandi ya. pertanyaannya yang udah mandi siapa? Aku deh ya. Aku belum. Kailo doang kayaknya. Kailo, nggak nanya, nggak ada yang nanya. Siapa yang foto nih? Abel mah aku Koriko, Ya udah deh, aku foto ya. Bentar. Oke. Ayo, bentar ya. Slide 1 ya. Richard belum ya, Richard harus open cam Chelsea. Oke, slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Slide 2. Slide 2 nih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Happy Sunday. Sunday. Ingat, pantengin IG Korem untuk mendapatkan hadiah spesial dari CDR, tebak-tebakan. Jam 12 nanti sama jam 6 ya? Bener, Cepe? Ya, bener sama jam 6. Iya, betul. Oh, yang tadi jawab yang di slide terakhir ide kreatif udah dicatat kan namanya, Dri? Udah, nanti aku kirim. Oke, sip. Ya, terima kasih teman-teman semua. Happy Sunday. Rachel, happy Sunday. Rachel kayaknya udah mandi. Happy Sunday. Nah, Rachel ada 2. Rachel yang mana? Rachel Chandra. Kalau Rachel Bendahara. Belum sih. Rachel Bendahara belum. Kalau Rachel Bendahara dia masih belum mandi. Rachel udah mandi. Belum juga, Kak. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Ini apa kita mau makan-makan, Kah? Kita mau makan-makan bareng, Kah? Makan-makan nggak berangkat. Legenda ya. Bisa enggak ya? Kita tinggal dulu kan? Tadi Jennifer sama Clement belum. Bye Jen. Bye. Thank you. Bye Clement. Bye Clement itu Clement. Nadine ada kan? Nadine sama Kristo. Yuk, doa tutup. Nadine bye. Kristo bye bye. Kristo bye bye Chris.